عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Setelah kita membahas tentang adab ketika diundang walimah, malam ini kita akan masuk ke dalam pembahasan kapan atau perkara-perkara yang menyebabkan boleh tidak hadirnya ke walimah atau gugurnya kewajiban menghadiri walimah. Sebagaimana yang kita bahas di awal, bahwa jumhur ulama mengatakan menghadiri walimah wajib dan berdosa bagi mereka yang tidak ada uzur lalu tidak menghadiri walimah. Nah, uzur ini yang menyebabkan boleh tidak hadir, artinya menjadi tidak wajib dan dia tidak berdosa. Maka perlulah kita ketahui apa saja perkara yang menyebabkan gugurnya kewajiban untuk menghadiri walimah perkahwinan. Baik, ini dibagi menjadi 3 sudut pandang, yaitu dilihat dari sisi tempat diadakannya walimah, lalu nanti akan dilihat dari sisi orang yang mengundang walimah, dan yang ketiga nanti akan dilihat dari sisi orang yang diundang. Nah, ketiga sudut pandang ini yang menyebabkan perkara-perkara boleh tidak hadir walimah, artinya tidak lagi berdosa. Ya. Kita bahas satu persatu insyaAllah. Untuk malam ini kita akan lihat asyurut al-mu'tabarah fi makani da'wah, yaitu syarat-syarat boleh tidak hadir walimah melalui sudut pandang tempat walimah. Jadi dilihat dari sisi tempat diadakannya walimah. Baik, yang pertama, alla yakuna fi ad-da'wah man yata'azza bihi al-mad'u aw aduwwun lahu. Boleh tidak menghadiri walimah di saat di tempat walimah itu ada sesuatu yang menyebabkan mudarat bagi orang yang diundang, atau dia punya musuh di tempat walimah itu diadakan, dan itu kalau dia bertemu dengan musuh itu bisa berbahaya. Apakah bisa membunuh, dibunuh, ya, baik membunuh atau dibunuh, ya, atau terjadi pertengkaran. Nah, ini disepakati zahabal malikiyah wal syafi'iyah wal hanabilah ila annahu yushtaratu al-ijabah ad-da'wah ila al-walimah alla yakuna fi mawdi' ad-da'wah man yata'azza al-mad'u aw la yaliq bihi mujalasatuhu. Jadi sepakat mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali
mengatakan boleh tidak menghadiri walimah yang di tempat walimah itu ya, ada orang yang berbahaya untuk bertemu dengan orang yang diundang. Fa in kana fa huwa ma'zurun fi takhalluf. Kalau ada model begitu, maka dibolehkan tidak hadir. Lalu ditegaskan dalam mazhab Syafi'i, wa qala Syafi'iyah, ini dikutip dari kitab Nihayatul Muhtaj, yushtaratu an la yakuna bil mahalli alladhi yahduru fihi al mad'u ila al walimah man yata'azza bihi aw la yaliq bihi mujalasatuhu fa in kana fa huwa ma'zurun fi at-takhalluf lima fihi min at-ta'azza fi al-awwal wal ghadadha fi as-saniyah. Jadi ditegaskan dalam mazhab Syafi'i bahawa kalau ada di tempat walimah yang seperti disebutkan tadi ya, kondisi berbahaya, ada musuh di situ ya, maka dibolehkan untuk tidak hadir. Yang pertama alasannya minat ta'azza, takut terjadinya aniaya ya, gara-gara hadir orang yang sedang kita cari atau orang yang sedang mencari kita, itu bisa terjadi langsung sesuatu di tempat walimah itu. Dan ini menyebabkan binasa. Dan biasanya terjadi tentunya kalau kita ada konflik dengan seseorang. Mungkin orang itu tinggalnya di samping tempat orang buat walimah itu. Dan ini disebut permusuhan, adanya permusuhan dengan seseorang. Berbeda kalau polisi sedang mencari-cari pengedar sabu-sabu, itu memang dia tunggu-tunggu di tempat walimah misal contohnya untuk ditangkap, itu bukan permusuhan, itu memang layak untuk dicari. Ini ada permusuhan yang menyebabkan bahaya ya. Wal ghadadah fi tsani, alasan kedua, takut terjadinya kehinaan atau terhina di tempat walimah itu. Gara-gara mau pakai, kita sudah pakai baju bagus, kita datangi undangan orang, di situ rupanya sudah terjadi perkelahian sehingga menyebabkan kehinaan, terhina. Maka itu alasan kedua, boleh tidak hadir di tempat walimah tersebut ya. Wa mathalu lita'azza bi khuduri man bainahu wa bainal mad'u adawatun dhahirah. Dan ini memang jelas, artinya ada permusuhan yang zahirah, permusuhan yang nyata ya. Dan kita khawatir kita tidak bisa menahan diri ketika bertemu dengan orang itu di tempat walimah ya. Karena alasan selain daripada itu bisa merusak acara orang. Kita berantam di tempat acara orang, gara-gara kita hadir ternyata ada musuh. Nah, ini juga kita menghinakan yang punya hajat. Ini bisa merusak kehormatan yang punya hajat. Maka dibolehkan untuk tidak hadir ya. Berikutnya, alasan perkara kedua yang menyebabkan boleh tidak hadir ya. Alla yakuna hunaka munkar, boleh tidak menghadiri walimah perkawinan yang di tempat walimah itu ada kemungkaran. Ittafaqal fuqaha ala anna man du'iya ila walimah wa 'alima qabla al-hudur biwujud al-khumur aw al-malahi wa ma ashbaha dhalik min al-ma'asi fiha wa huwa la yaqdir ala inkar al-munkar wa izalatahu fa innahu yasqutu wujubul ijabah. Sepakat para ahli fikih mengatakan bahawa barang siapa yang diundang ke suatu tempat walimah dan dia tahu di tempat walimah itu sebelum hadirnya dia sudah tahu bahawa di situ akan disediakan al-khumur, disediakan minuman memabukkan, atau al-malahi, ataupun terjadi maksiat berbentuk tari-tarian, nyanyi-nyanyian ya.
yang model-model begitu, ya, yang sifatnya memang terlarang dalam agama, ya. Karena kita pernah bahas bahawa kalau hanya sekedar nasyid, masih banyak ulama yang membolehkannya. Kalau hanya sekedar nasyid, salawat atau bentuknya akapela, maka masih ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau bentuknya keyboard dengan diundang penyanyi wanita, ya, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori mungkar. Walaupun tidak ada joget dangdut di situ, tapi dengan mengundang bidu wanita, lalu dia menari, walaupun tariannya tidak terlalu kentara, dengan dia menyanyi di hadapan laki-laki saja sudah mungkar. Makanya kadang-kadang undangan itu enggak pulang-pulang bukan karena enaknya masakan, tapi karena enaknya pandangan, ya, sampai istrinya pulang duluan, ditunggu istrinya di depan rumah dengan parang terhunus. Kata istrinya, hanan wawo mangat mata hinan, ini mungkar. Makanya yang pakai keyboard itu coba fikir lebih dahulu. Uang habis, berkah tidak ada. Bayar orang untuk menyanyi hanya untuk menghilangkan pahala walimah. Kan bodoh sekali. Hari-hari keberkahan, tapi kita habiskan semua pahala dengan laknat Allah di atas tempat itu. Maka orang yang diundang, ya, apapun bentuk maksiatnya, apapun bentuknya, kadang-kadang bukan maksiat di hari H-nya, tapi sebelum hari H, jadi malam sudah main judi di situ. Anak-anak muda kumpul main judi, ya, atau paling kurang main batu lah, ya, walaupun tidak berjudi, karena itu termasuk perbuatan makruh, ya, menyia-nyiakan waktu. Jadi bentuknya yang memang walaupun bukan pada hari H, tapi orang sudah berkumpul untuk melakukan maksiat. Dan ini Bapak Ibu, kita di Aceh alhamdulillah masih lumayan terjaga. Kalau Bapak dan Ibu tahu, pasti ke Kuala Simpang ke atas itu sudah mulai kita melihat yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Nah, itu buat acara sampai 7 hari. Ya, jadi ramainya, ya, itu di waktu maghrib semakin ramai. Ya, itu tidak ada yang solat di situ. Yang diundang bukan hanya satu perempuan untuk menyanyi, memang diundang show. Jadi penari dangdut, penyanyi dangdut diundang. Ya. Nanti ujung-ujungnya dinto baru, dara baru, ya, besan. Jadi mertuanya, bahkan orang tua kandungnya itu ikut menari bersama-sama. Itu keadaan begitu kita keluar mulai dari perbatasan, itu sudah pandangan itu akan nampak. Nah, yang model-model begini, maka yasqutu wujubul ijabah, gugurlah kewajiban untuk hadir. Jadi enggak dosa lagi enggak hadir. Nah, ini apabila kita sudah tahu dari awal bahwa ini tempat ini akan ada maksiat, kita akan disuguhkan maksiat, ya. Summa ikhtalafu fi jawaz hudurihi fi hadhihi al-halah. Namun para ulama fiqih kemudian berbeda pendapat tentang boleh tidak hadir. Tadi kan gugur wajib, artinya enggak hadir enggak dosa lagi. Sekarang kalau hadir boleh tidak? Kita ingin hadir juga. Fazahab Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i fil adhar, ya, dengan pandangan yang kuat, ya, wal Hanabilah juga disetujui dalam pandangan mazhab Hambali, annahu yuhramu alaihi al-hudur. Menurut mazhab Syafi'i, boleh tidak hadir itu maksudnya haram menghadiri kalau sudah tahu dari awal ada kemungkaran. Dan itu berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamar. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk
Maksud duduk jangan hadir ala maidah. Maidah itu meja makan, maksudnya di tempat ada undangan yang berbentuk hidangan, jangan hadir. Kalau di tempat itu yudaru alaiha al-khamar, disediakan minuman khamar. Dan itu kiasannya kepada semua maksiat, enggak mesti khamar. Ya, apapun bisa jadi di situ disiapkan ganja, ya, atau sabu-sabu, atau bahkan lem cap kambing. Mungkin ada kelompok yang memang kelompok ngelim, Pak. Ya, disediakan. Jadi yang mau sabu-sabu disediakan tempat, yang mau ini disediakan tempat. Ya. Termasuklah kalau menyediakan makanan haram walaupun diperuntukkan kepada orang kafir. Rupanya ini misal yang buat acara ni bos satu perusahaan, dia punya kolega orang-orang non-muslim, ya. Lalu dia ternyata juga selain menyediakan sapi, kambing, juga dia menyediakan babi, B1, B2, bebek, bui maksudnya, ya. Disediakan, padahal dia muslim. Dia dengan melakukan itu dengan alasan menghormati atau melayani untuk orang kafir, tapi sebenarnya dia telah melakukan dosa besar. Kenapa? Itu haram bagi kita, juga haram menyediakannya bagi orang walaupun kafir. Tidak ada sejarahnya, ya, orang Islam dibolehkan menyediakan yang haram walaupun untuk orang kafir. Jadi ada yang mengatakan, tapi ini bukan saya sediakan untuk orang Islam, saya sediakannya untuk teman-teman yang kafir. Berarti dengan begitu kita meridai bahwa haram itu boleh dinikmati, ya. Jadi jemaah maka Allah, ini dalil ini menunjukkan bahawa haramnya mendatangi tempat yang ada acara kemungkaran, ya. Kemudian ditegaskan lagi bahawa kalau seandainya seseorang hadir di tempat itu lalu tidak mengetahui bahawa ada kemungkaran di tempat itu, kalau tadi langsung tahu langsung haram, ini sekarang dia hadir, ya, dan dia tidak tahu bahawa ada kemungkaran, begitu sampai baru dia tahu bahawa di situ ternyata ada sesuatu yang mungkar, ya, maksiat di dalamnya. Maka posisi di saat ini fa'alaihi al-ijabah wa la yakunu khawfuhu minha uzran fi ta'khir anha lijawaz an la yakun. Walaupun ada maksiat, kita setelah parkir masuk ke gedung baru tahu di situ ada penari dangdut, maka tetap dibolehkan menghadirinya, tidak perlu keluar. Namun sangat dianjurkan la yushahiduha wa la yasma'uha, jangan saksikan dan jangan dengarkan. Kayak mana cara jangan saksikan dan jangan dengarkan? Ini nasi udah di tangan, maksudnya jangan lihat-lihat ke penari dangdut itu. Tapi saya tidak yakin, ya, kita paling satu suap dua suap sanggup tahan. Mata kan naik juga sekali-sekali ke panggung itu, seperti bukan laki-laki saja, ya. Jadi jemaah maka Allah, inilah susahnya menghindari maksiat. Itu boleh kalau sanggup tidak saksikan dan tidak dengar, terjebak di dalam maksiat, terjebak, ya. Dan seandainya pun, ya, dia terjebak di situ, ya, dengan alasan tidak bisa pulang karena mungkin sudah dipaksa hadir dipaksa makan oleh yang sahibul hajah, maka dia boleh bertahan hanya sekedar untuk memakan hidangan saja. Setelah itu secepatnya dia keluar dari tempat itu, ya. Tapi tinggalkan dulu piring sama gelas yang sedang dimakan. Baik nak puplung pingan-pingan ke dahulu, disuruh tinggalkan segera. Habis makan, Assalamualaikum aja, jangan nikmati tempat itu kalau seandainya terjebak di tempat itu, ya. Nah, kemudian ada satu golongan yang balah wajib hadir walaupun ada maksiat,
Ada golongan malah wajib hadir walaupun ada maksiat. Siapa mereka? Wa nassas Syafi'iyah wal Hanabila ala annahu in alima wujud al-munkar qabla al-hudurihi fa in kana al-munkar yazulu bi hudurihi li nahwin alima aw jaa falyahdhur wujuban ijabatun lid-da'wah wa izalatun lil-munkar. Nah, ditegaskan lagi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali bahawa kalau ada orang yang sudah tahu bahawa di situ ada mungkar, jadi sudah ada joget-joget, dangdut-dangdut, sudah ada makanan haram, maka kalau dia yakin kehadirannya bisa menghilangkan kemungkaran itu, maka dia tetap wajib hadir. Dia yakin kalau dia hadir, kemungkaran itu bisa dihilangkan dengan kekuasaannya, maka dia tetap wajib hadir dengan niat yaitu izalah lil munkar. Dia harus menghilangkan kemungkaran itu. Ini contohnya misal dibuat walimah di satu kampung. Pak kecil tidak diberitahu bahwa ada maksiat di situ, tapi Pak kecil tahunya dari orang lain. Begitu tahu, Pak kecil wajib hadir dan segera ingatkan tuan rumah, kalau masih menari-nari dangdut di sini, tutup tenda, bubarkan. Itu Pak kecil wajib hadir karena berada di area kekuasaannya. Yang model begini, walaupun ada mungkar, dia tetap disuruh hadir untuk menghilangkan kemungkaran. Oh, tidak didengarkan juga, maka hadirkan penguasa yang lain. Artinya Tuha Pet, Tuha Lapan bersepakat hadir dan menghilangkan kemungkaran itu. Kalau perlu bawa dandim, bawa danrem, bawa Kapolres kalau perlu. Dan ini termasuk orang yang disuruh hadir walaupun di tempat itu ada kemungkaran, tapi niatnya menghilangkan kemungkaran. Tapi jangan sampai niat menghilangkan kemungkaran, begitu dilihatnya penyanyi dangdutnya rupanya cantik sekali, akhirnya dia pula yang terjebak di situ. Itu jangan sampai begitu. Nah, jadi jemaah menakat Allah Subhanahu Wa Taala, ini perkara kedua yang menyebabkan boleh tidak hadir ke walimah. Makanya kalau ada keyboard bang, itu nggak hadir nggak dosa. Ada yang mengatakan bahawa kalau nggak ada keyboard kayak acara orang meninggal. Saya sudah mengatakan bahawa jangan buat alasan untuk memasukkan diri ke dalam neraka. Itu kan cuma dalih. Apalagi orang kurang imannya itu tidak peduli dengan hal begitu. Padahal tanpa musik pun walimah itu tetap indah. Karena walimah itu memang tempat orang berkumpul. Dia memang sebenarnya ingin melakukan komunikasi dengan sahabatnya, sudah lama tidak bertemu. Gara-gara ada nyanyian-nyanyian seperti itu, dipenuhi ruangan dengan suara keyboard itu, kita bicara ke samping pun tidak bisa. Padahal dengan kawan kita itu, kita sudah tidak ketemu selama 25 tahun. Begitu bertemu di tempat walimah tidak bisa bicara. Kenapa? Suara musik, Masya Allah. Ini makanya sebenarnya yang punya hajat itu bukan indah menyediakan musik-musik. Itu kan menipu diri sendiri. Coba tanya sama orang yang hadir walimah, mana lebih indah, yang ada musik atau tidak ada musik? Lebih indah yang tidak ada musik. Bicara nyaman, ketemu sama ini bicara enak. Mau bisnis di situ bisa, ketemu sama teman SD, lalu kita bilang ini fulan ya yang dulu dicelanakan, langsung ngajuhan yang mengendi, langsung dia tidak kawan lagi di saat seperti itu. Artinya ini salah cara berkenalan pertama. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kesimpulannya apa dalam masalah ini? Gak apa-apa tidak hadir walimah yang menyediakan kemungkaran. Yang keyboard-keyboardnya jangan hadir ya. Makanya kalau saya tidak hadir di undangan bapak-bapak yang buat keyboard, itu maklum-maklum saja. Boleh tidak kita di tempat parkir ternyata dari jauh sudah terdengar gedam-gedum orang menari atau menyanyi, langsung kita putar balik? Dibolehkan. Dibolehkan. Karena kemungkaran dimanapun, kapanpun tetap bukan dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan tidak disuruh untuk menjatuhkan diri ke dalam maksiat. Karena ada beberapa orang mikir begini, tes iman. Jadi kadang-kadang ada yang pergi ke Eropah, sudah dinasihati jangan pergi, di sana orang setengah telanjang semuanya, nanti kamu jatuh ke dalam maksiat, maksiat mata paling kurang kena. Apa jawabnya? Saya coba tes iman, kata dia. Kita enggak disuruh untuk tes iman, Pak. Yang tes iman kita Allah, bukan kita sendiri. Ini sok-sok masuk ke pub apa pub, tulisannya pub, masuk ke pub, diskotik, tempat dugem, ditanya ngapain? Mau tes iman. Tidak ada cerita tes iman. Kita disuruh bertahan supaya iman kita tetap istiqamah, bukan dites-tes dalam maksiat. Kalau lewat tes, kalau tidak lewat kita yang dites. Ya. Begitu ketemu sama pelacur tidak lulus, hancur di situ, hancur, mati. Ya, mati di situ, subhanallah. Ya, begitulah kadang-kadang orang harus berhati-hati dengan menjerumuskan diri ke dalam maksiat. Itu kalau mati sedang nonton penyanyi waktu keyboard dilaksanakan pada waktu walimah, itu mati apa, Pak? Su'ul khatimah. Kalau yang nonton mati su'ul khatimah, yang punya hajat lebih besar dosanya. Itu semua orang yang menonton musik-musik yang haram itu selain mereka berdosa, seluruh dosa mereka dialirkan kepada yang punya hajat. Yang punya hajat, itu pasti. Nah, ini yang perlu dijaga. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Baik, satu lagi, Pak. Setelah itu kita bertanya jawab. Yang ketiga, yang membuat walimah boleh tidak dihadiri atau gugurnya kewajiban, tidak berdosa lagi kalau enggak hadir, yaitu alla yakuna bimakani da'wa suratun muharramah. Boleh tidak hadir di tempat walimah yang di tempat itu ada gambar-gambar atau patung-patung yang diharamkan. Apa maksudnya? Yaitu patung atau lukisan yang berbentuk makhluk hidup. Jadi misal buat acara di satu gedung, rupanya gedung itu, Pak, ada patung-patung, ada lukisan-lukisan makhluk hidup. Makhluk hidup itu manusia dan hewan. Kalau tumbuhan tidak dianggap. Nah, maka dibolehkan untuk tidak hadir di tempat itu. Ya. Dan ini kesepakatan para fuqaha. Zahabal fuqaha ila annahu yushtaratu liwujubi ijabati alwalimah alla takuna bimakani da'wa suwarun mujassadah. Boleh tidak hadir di tempat walimah yang di dalamnya ada patung yang berbentuk jasad, li insanin, baik jasad manusia, atau hayawanin, atau jasad hewan, kamilul a'dha, dengan bentuk yang sempurna, ad-dhahirah, walaha dhillun yadumu wa hiya mansubah. Jadi memang dipajang dengan baik, ya, dan dia berbentuk makhluk hidup yang sempurna. Nah, ini semuanya haram berdasarkan beberapa hadis Rasulullah. Ya, banyak sekali hadisnya. Ya, Rasulullah mengatakan annahu la'anal al-musawwir. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang membuat patung. Lalu kemudian dalam hadis yang lain, man sawwara suratan fid dunya, barang siapa yang membuat satu patung di dunia, kullifa yaumal qiyamah ayyunfakha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Yang membuat patung di dunia, jadi buat-buat itu yang belajar-belajar seni pahat, apa itu seni apa itulah. Itu semua nanti di hari kiamat semuanya akan diminta oleh Allah bertanggungjawaban untuk meniupkan ruh ke dalam patung yang dia buat. Walaysa binafikh. Di saat mereka tidak mampu memberi nyawa, disitulah azab paling pedih Allah berikan kepada para pembuat patung. Dalam hadis yang lain termasuk pelukis yang menggambar gambar makhluk hidup, ya, yaitu hewan dan manusia. Dan masalah datang ke tempat walimah itu terjadi di masa Rasulullah. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu sada'a ta'aman fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Ali bin Abi Talib mengundang Rasulullah ke rumahnya. Ini menunjukkan Ali tidak tinggal di rumah
Rasulullah. Ali menantu Rasulullah, tapi tidak tinggal serumah. Memang bagusnya Pak menantu itu tidak tinggal serumah, walaupun baik tapi tetap ada riak-riak, tetap ada ya. Jadi kalau masih ada, kecuali nggak punya rumah, tapi kalau ada rumah lebih bagus sewalah rumah lain ya. Tapi kita sedang bukan bicara masalah rumah sewa Pak. Ini disebutkan Ali membuat makanan, fada'a Rasulullah, dia memanggil mertuanya sekaligus sepupu Rasulullah. Beliau panggil untuk diundang. Faja'a, Rasulullah datang. Fara'a fil bait sitran fihi tasawir. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah melihat ada gorden yang ada gambar. Ada gorden kain siter ya, ada gambar. Jadi begitu dilihat oleh Rasulullah, faraja'a, langsung Rasulullah balik badan pulang. Fakultu, lalu Ali berkata, ya Rasulullah, ma raja'aka bi abi wa anta wa ummi. Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, kenapa engkau pulang ya Rasulullah? Ini mertuanya sendiri Pak, pulang. Qala, Rasulullah berkata, inna fil bait sitran fihi tasawir. Tadi kulihat di rumahmu, ini pada rumah anaknya sendiri nih, rumah Fatimah ya. Di rumahmu, di rumah kalian ada gorden, ada gambar makhluk hidup. Wa innal malaikah la tadkhulu baitan fihi tasawir. Ketahuilah, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar makhluk hidup atau patung. Jadi maksudnya malaikat tidak masuk, maka Rasulullah sebagai utusan Allah juga tidak mau masuk. Makanya tempat bangunan-bangunan yang dihiasi dengan lukisan-lukisan, lalu kita buat walimah di situ. Begitu kita dapatkan sepanjang itu ada lukisan makhluk hidup, ada patung, itu boleh langsung pulang, tidak mengapa. Jangan hadir di tempat seperti itu. Baik, kira-kira begitu. Ada waktu sedikit untuk bertanya jawab, silahkan. Dan kalau mungkin dari jemaah ada yang bertanya